Shalom saudaraku, selamat sore semuanya. Saya yakin saudara sudah menunggu-nunggu renja yang ketiga di sore hari ini. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Janipar Tambunan dan Ibu Lydia, Evangelis Lydia Supriyogo Santoso. Selamat sore. Hari ini kita masuk renja yang terakhir untuk minggu ini ya, renungan senja yang ketiga yang berjudul Jangan Gengsi untuk Bertobat. Saudara tahu bahwa ada orang mau bertobat aja gengsi, nggak full heart, nggak sungguh-sungguh, hanya karena terpaksa, ya karena kepepet, dia bilang bertobat. Ada orang loh seperti itu. Nanti kita mau lihat saudaraku, yaitu tentang Saul. Mungkin Ibu Lydia bisa sampaikan. Diambil dari 1 Samuel pasal 15, kita mulai ayat yang 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ayat 30. Tetapi kata Samuel, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kemudian kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Gimana penjelasan Ibu tentang pertobatan dari Saul ini? Ya. Dan ceritanya Saul ini disuruh Samuel untuk membunuh, ya, agar menghapuskan semua barang-barang tumpas yang mereka ini. Tapi Saul tidak melakukannya. Dan kemudian akhirnya dicari sama Samuel, mana si Agag itu, gitu kan? Akhirnya, oh semua udah saya lakukan dengan baik, udah saya ini gitu. Tahu-tahu mana suara kambing yang saya dengar itu? Akhirnya ketahuan sama Nabi Samuel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa perbuatan Saul itu tidak benar, dia tidak lagi bisa menjadi raja, karena raja harus seorang yang taat, yang bisa melindungi rakyatnya. Kalau dia sendiri nggak taat, itu akan bisa mengundang kecelakaan buat masyarakat. Jadi Saul itu memang bertobat, tetapi dia masih mengikat harga dirinya. Karena kalau tidak total, kalau dia mengakui kesalahannya di depan orang Israel, dilihat orang banyak, itu seperti dia itu harga dirinya habis total. Itu berarti sebenarnya Bu, kalau seperti itu mengandalkan kekuatan sendiri. Dia nggak sadar bahwa kedudukan raja ini adalah anugerah dari Tuhan. Dia pikir dengan kekuatan dia, kemampuan dia, kehebatan dia, dia bisa mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Gitu. Jadi dia berkata kepada Samuel, nggak apa-apa, aku minta maaf, aku mengaku kesalahanku, tapi tolong engkau menghormati aku di depan orang banyak. Maaf, inilah tindakan yang kurang ajar. Kadang-kadang ada orang berlindung di balik kependataan seseorang, pelayanan seseorang. Dia ingin membuat suatu tameng. Jadi dia nggak total bertobat, dia nggak mau benar-benar merendahkan hatinya. Seharusnya seperti kemarin firman itu, kalau kita salah, ya, kalau kita salah seperti yang di Mika 7 itu dikatakan, yang penting aku istilahnya diampuni oleh Tuhan, ya. Biarlah aku rela menerima penghukuman ini, kira-kira gitu. Harus ada kerelaan menerima tanggung jawab, disiplin daripada Tuhan kalau memang kita salah. Nah, banyak orang seperti ini berbuat salah, nggak mau ditegur, nggak mau didisiplin, akhirnya
mengkambing hitamkan orang, kan itu yang banyak kejadian sekarang ini. Dosa beranak pinak. Ya. Sama, itu juga dilakukan oleh Sedekia. Nah, Sedekia berkata kepada Yeremia ketika Yeremia bilang, udahlah, engkau tunduk saja kepada raja. Tapi Sedekia berkata, aku takut nanti mereka mempermainkan aku. Iya. Itu jadi konsep di dalam raja yang sudah memerintah 11 tahun. Ya ini nanti kalau aku dipermainkan seperti apa nih malunya semuanya gitu. Jadi Sedekia berusaha melarikan diri. karena dia tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Dia juga tidak menghormati Nabi. Coba ya, masa dia bisa panggil Nabi Yeremia untuk ditanyain pendapatnya, tapi habis itu Nabi ini dikurung. Kan kurang ajar kan? Jadi dia nggak menghormati Nabi, nggak menghormati Tuhan. Dia sebenarnya hanya ingin memuaskan kenyamanannya. Nah, banyak orang Kristen datang ke gereja mau cari-cari sesuatu yang barangkali bisa mengilhamkan. Yang mengilhami membuat dia lebih tenang. Bukan dia mau cari Tuhan. Jadi ketika nanti ada firman yang menegur, dia marah, dia kesal, dia tidak mau melakukan itu. Intinya dia mau datang ke Tuhan dengan konsep sendiri. Dia tidak mau menunjukkan diri kepada firman itu. Itu seperti itu. Kalau firmannya enak, ya itu ya. Ya, ini dia gitu ya. Jadi kita nggak bisa konsep kita terus kita paksakan kepada Tuhan. Ah, kalau Tuhan memang sayang sama aku, harusnya Tuhan begini dong. Harusnya Tuhan begini dong. Dia mau atur Tuhan. Ini kan banyak orang Kristen seperti ini. Nah, kalau tidak sama dengan konsep dia bilang Tuhan tidak ada. Makanya banyak orang murtad. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Nah, itu. Nah, makanya ini bahayanya, saudara, kalau kita itu gengsi, kita akan kehilangan banyak hal. Kehilangan banyak hal. Kita bisa lihat itu contoh orang kaya yang sudah diperingatkan oleh Tuhan ya. Di Lukas itu sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi tidak mengindahkan. Akibatnya dia terlambat sudah mati. Seperti itu, ya kan? Menurutku Saul ini tidak ada kerendahan hati. Jadi dia ditegur, masih dia mempertahankan kebenaran. Kan dia bilang, oh aku sudah melakukan semuanya dengan baik. Padahal dia menjalankan konsepnya, bukan konsep Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Banyak orang membela dirinya bahwa dia benar, bahwa dia sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Padahal yang dilakukan itu adalah kesenangannya, bukan kesenangan Tuhan. Nah, contoh Daud. Daud lebih banyak dosanya loh. Kalau saya pikir-pikir nih, lebih banyak pelanggaran Daud daripada Saul. Tapi bedanya Daud itu ditegur sama Nabi Nathan. Dia mengakui, ya aku bersalah. Kalau aku dihukum, aku terima. Coba sampai datang pandemi juga kan, sampai masyarakatnya dia banyak mengalami pukulan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan tetap. Nah ini kita juga dalam hidup ini, siapa yang bisa menjamin kita tidak ada salah? Setiap hari mungkin ada kesalahan yang kita lakukan dalam perkataan, dalam pemikiran. Masalahnya adalah apakah kau lentur, mau nggak mengakui dosamu, mengakui salahmu, atau kamu menyombongkan diri, menganggap dirimu tidak ada salah, berpura-pura, punya tameng, yang munafik. Nah, ini saudaraku, ini Saul sudah ditegur harusnya, aduh Nabi, oh ya Tuhan, aku salah Tuhan, aku tak. Mungkin Tuhan akan pulihkan kehidupannya. Si Daud yang udah sampai membunuh suami daripada yaitu si Uria orang Het, seorang yang setia. Ini dosa paling keji yang dilakukan oleh Daud. Tapi ketika dia ditegur, dia dihukum, dia minta ampun, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Ini dia saudaraku. Jadi Tuhan itu saudaraku bukan mencari orang benar. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, yang mau dosanya diampuni. Jadi jangan saudara bungkus dosa saudara
Saudara akui dosa saudara, saudara lepaskan itu, dan saudara minta darah Yesus menghapuskan dosa saudara. Ya, terkadang Banyak orang. penceriaan dosa itu bisa lewat orang-orang kecil gitu loh, gitu loh ya, menurut konsepnya kita. Ya. Lalu kita berpikir, loh, kamu masih muda, ya kan? Kamu orang siapa? Berani menegur seperti itu, sehingga kegengsian ini malah semakin Atau tingkah sosial, ya, kehidupan sosial kita, misalnya dia supir kita atau pembantu kita menegur kita, oh ini kurang ajar, ini nggak layak ini, gitu ya. bukan itu. Ya, saya memiliki banyak sekali pengalaman hal-hal yang seperti ini. Suatu hari saya masih gadis ya, saya belum mengenal Tuhan seperti sekarang, tapi waktu itu saya tanpa sadari sudah ada Roh Tuhan yang terus menegur mengingatkan saya. Cuma saya belum kenal. Jadi waktu itu saya sedang keluar rumah, ada seorang tukang becak yang mungkin anak muda, kayak ngeledek saya, menegur saya. Dulu saya baru ingat. Dulu kaki saya ini karena mungkin saya terlalu banyak mengkonsumsi susu, jadi banyak gula mungkin buat saya. Jadi kalau digigit nyamuk itu suka buntus-buntusan, gatal. Saya garuk-garuk, akhirnya banyak bekasnya dulu. Sekarang aja udah mulus. Dulu banyak bekas. Jadi anak muda ini bilang gini, Mbak, mau nggak kakinya supaya mulus? Dia teriak gitu ya, supaya mulus. Jangan minum gula, jangan minum teh manis, biar cantik. Oh, saya marah, tersinggung saya. Digituin sampai di rumah. Saya marah-marah sendiri di rumah. Kurang ajar, tukang becak aja sok mau ngurusin gue, dia aja bajunya kotor, ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi akhirnya saya ngedumel-ngedumel, tiba-tiba saya dengar suara di hati saya. Kenapa kau marah-marah? Kenapa nggak kau perhatikan apa yang dia katakan? Kan dia bilang supaya nggak beruntusan. Kok kamu tersinggungnya lah? Yang ibu bilang kacamata pembesarnya itu melihat yang ibu kemarin yang negatifnya. Nah, persis saya ngalamin. Yang saya kacamata besar itu yang beruntusannya, kurang ajar di tukang becak, bisa-bisanya menegur saya, mengajarnya. Nah, tapi ada di dalam hatiku yang mengatakan, kenapa kau tidak lakukan? Mungkin dia lebih jorok, dia lebih ini, karena kesannya aku jadi jorok gitu kan. Nah, dia lebih jorok, tapi kamu juga memang benar, kok beruntusan, kenapa kau tidak berhenti? Nah, akhirnya ya udah deh, kalau gitu saya coba, saya berhenti minum teh berluak yang manis-manis. Sembuh lama-lama nggak gatal. Ternyata gula itu yang membuat saya terlalu over. Kadang kan teh manis sisa banyak, sayang terbuang, ya saya minum. Ya seperti itu. Yang sebenarnya seharusnya bukan konsumsi saya. Jadi sudah overload yang saya minum. Dan puji Tuhan hari ini tidak ada bekas sedikit pun. Ini berarti jasa tukang becak. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan gengsi kita menerima teguran orang. Nah, coba direnungkan teguran itu, coba kita pakai, memang itu betul. Yes. Kalau misalnya tadi kenapa enggak? Iya. Perkataannya itu membuat kita tuh nggak nyaman gara-gara memang omongan yang sia-sia ya tak usah. Betul. Demikian. Jadi saudaraku, Saul akhirnya kehilangan ya kedudukannya sebagai raja, anak cucunya pun tidak lagi menerima mahkota kerajaan ini karena dia ditolak Tuhan. Jadi saudaraku, jangan sampai doa kita ditolak, jangan gengsi bertobat, jangan tanggung juga bertobat. Dan ada lagi yang terakhir, jangan terlambat bertobat. Si Ibu Lydia mungkin mau menceritakan tentang Lazarus dan orang kaya ya. Gimana Bu orang kaya itu ya? Terlambat dia ya. Dia sudah diperingatkan oleh Tuhan ya kan untuk istilahnya supaya memiliki memberi kepada dia relationship yang baik. Tapi dia bilang nggak mau, nggak bisa ya kan. Sudah mati dia ingin memberikan Injil. Bilang tolonglah Tuhan aku mau.
Suruhlah Saya udah terlambat ya. nggak bisa lagi. Ada jurang di antara engkau dan kami, kata Tuhan ya, seperti itu ya. Dan lagi udah mati lo masih merintah-merintah sama orang yang lebih tinggi. Berbeda kedudukannya ya ketika dia bertobat dan tidak bertobat. Saudaraku, Berarti ada luasannya. ada luasannya. Kalau sudah jatuh tempo, sudah mati, tidak ada lagi pertobatan, Ibu. Makanya percuma Bu kirim-kirim doa bagi orang yang sudah mati, nggak ada gunanya. Jadi orang Kristen tidak boleh mengirim doa, melakukan doa untuk orang yang sudah mati, nggak ada gunanya. Ketika kita masih hidup, kita butuh didoakan, butuh berdoa. Ada pertobatan, ada perubahan. Doa sangat berkuasa. Tapi kalau udah mati, nggak bisa lagi berubah. Ya, roh itu bisa berubah, tubuh itu diubahkan oleh Tuhan saat kita masih hidup. Jangan tanggung bertobat, jangan gengsi bertobat, jangan terlambat bertobat. Demikian saudaraku, Renja yang ketiga, pesan firman Tuhan selama 3 hari berturut-turut. Semoga saudara semakin kuat untuk pertobatannya, taat kepada firman Tuhan, rubah konsepmu menjadi konsep Tuhan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang kuat di dalam Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kita kedapatan tidak bercacat celah, tidak jatuh tergelincir ke dalam dosa. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.